Salam saudara-saudara, harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan, dan itulah doa saya setiap hari. Bagi kita semua, kita saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain di tengah pandemi ini. Tetap semangat, pegang teguh janji Tuhan di Mazmur 91. Mari kita berdoa sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, dan kita undang hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami tahu rencana-Mu indah bagi kami. Ampuni bila ada kesalahan yang kami lakukan Tuhan, baik itu dosa perkataan, perbuatan, dan dosa pikiran kami. Kami mau Tuhan bimbing kami di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sertai setiap perjalanan aktivitas yang kami lakukan Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, urapi hamba-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan. Untuk kami tidak terperosok lebih jauh lagi, tetapi Tuhan yang meraih dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membacakan beberapa firman Tuhan di Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kesabaran itu sangat mudah dilakukan pada saat segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Tetapi saat kita mengalami kegagalan, apakah kita mampu masih bersabar, saudara-saudara? Apakah kita tidak bersungut-sungut saat apa yang kita harapkan, apa yang kita nantikan tidak terlaksana? Sabar dalam kesesakan adalah untuk kita tidak bersungut-sungut. Apapun yang kita boleh hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapi, kita tetap mengucap syukur pada Tuhan. Kita tidak boleh mengeluh, tetapi justru mendekatkan diri kita dan berserah hanya pada Tuhan. Saya akan baca di Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi saudara-saudara bisa lihat bagaimana Bapak Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi Tuhan mau kita ini harus bisa bersabar. Tuhan mau kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita tetap terus ada di dalam lindungan Tuhan, kita tetap terus ada di bawah otoritas Tuhan. Saudara-saudara, terkadang orang bilang gini, orang bisa aja ngomong sabar-sabar, tetapi apa yang kita harapkan tidak kunjung tiba. Saya tidak menyalahkan, saudara-saudara punya berpikiran seperti itu. Menanti, menunggu itu adalah hal yang sangat membosankan. Tetapi bila kita selalu mengucap syukur dan tidak dengan bersungut-sungut, katakan, Tuhan, aku terima kasih. Aku boleh lalui semua ini. Tuhan, terima kasih. Kalau semua ujian dan cobaan ini aku bisa lalui.
Saudara tadi lihat di kitab Ibrani 6 ayat 15 bagaimana Bapak Abraham dengan sabar menanti jawaban dari Tuhan, dan akhirnya apa yang dia terima dengan luar biasa. Di sini saya akan membahas bagaimana kita menunjukkan kesabarannya dengan meneladani seperti Tuhan Yesus. Bagaimana sikap kita dengan kesabaran kita bisa meneladani seperti Tuhan Yesus. Yang pertama, selalu bersyukur dan bersukacita dalam kehendak Allah. Kita baca di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya. Di sini yang pertama adalah selalu bersyukur dan bersukacita dalam kehendak Tuhan. Jadi apapun kehendak Tuhan, mau itu lama menantinya, mau itu sebentar, kita tetap bersyukur, bersukacita, mengucap syukur, dan percaya Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Itu di Filipi 4 katakan ayat 4 tadi ya, saudara-saudara. Yang kedua adalah selalu kita akan mengingat janji-janji Tuhan. Kita baca di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan mau kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu kita bersabar menanti rencana Allah atas hidup kita. Janji-janjinya akan tergenapi. Setiap masing-masing pribadi kita, Tuhan punya rencana yang indah. Masing-masing kita akan selalu berbeda satu dengan yang lain. Jadi Tuhan mau lihat sampai di mana kesabaran kita dalam menanti janji-janjinya Tuhan. Di dalam masa pandemi seperti saat ini, dengan sikap sabar seperti Kristus, kita akan melaluinya dengan kekuatan dari Roh Kudus dan menikmati proses ini dengan yakin dan percaya Tuhan izinkan situasi ini terjadi atas hidup kita. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Pandemi ini Tuhan izinkan untuk memproses kita. Dengan kesabaran, dengan kita tidak bersungguh-sungguh, dengan kita mengucap syukur pada Tuhan, saudara-saudara akan menjadi pemenang. Dan Tuhan yang akan berperang dalam menghadapi persoalan dan masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara, jangan pernah engkau ragukan kasih Tuhan. Jangan pernah engkau ragukan janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji ya dan amin, tinggal tergantung apakah kita mau sabar menanti janji Tuhan. Di tengah kesabaran itu kita duduk diam di kaki Tuhan, berdoa, membaca firman, dan menjadi kekuatan buat kita. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita. Dan imani setiap pembacaan firman Tuhan itu bahwa janji-janji Tuhan akan digenapi. Karena Tuhan mengasihi orang yang penuh sabar. Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Karena Tuhan mengasihi orang yang tidak pernah menggerutu ataupun bersungguh-sungguh. Tuhan tidak akan pernah melalaikan janjinya pada kita. Tuhan akan mengasihi orang yang sungguh-sungguh taat dan setia menanti janjinya Tuhan. Saudara-saudara, mari kita ambil sikap bagaimana hidup kita dipimpin oleh Tuhan dan apa yang Tuhan mau untuk hidup kita ke depan. Saya percaya pandemi sekarang ini saudara-saudara akan bisa lalui. Banyak saya mendengar kesaksian di tengah pandemi, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang tetap bertahan di dalam ujian, mereka meraih kemenangan. Saya yakin saudara-saudara pun akan mengalami hal yang sama. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap hati kami, untuk kami tetap bersabar di saat pandemi seperti ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau ada selalu bersama kami, mengatasi segala problema yang kami boleh hadapi Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang hati dan sedih Tuhan hiburkan. Dan kami
Kami percaya damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan bagi kami semuanya. Lawat bangsa Indonesia Tuhan, lawat bangsa Indonesia dan berkati bangsa kami. Terima kasih Bapa. Inilah segala doa-doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe dan berkatin.